Konsep dasar pesisir sebagai sistem dinamis. Wilayah pesisir merupakan zona transisi antara daratan dan laut yang dinamis. Maka proses geomorfologi di wilayah ini akan dipengaruhi oleh 3 agen utama, yaitu gelombang, arus, dan pasang surut. Nah, sistem ini juga sangat sensitif terhadap perubahan eksternal. Nah, oleh karena itu pesisir menjadi salah satu lingkungan paling rentan terhadap perubahan. Kalau kita lihat di gambar ini, ada land system, coastal system, dan ocean system yang mengakibatkan dynamic. Land system nanti ada infrastruktur, ada build up area, daerah terbangun, harbor, industrial, resorts, dan macam-macam. Kemudian nanti di coastal area ada beach, shoreline, estuary, di ocean ada sea level rise, kemudian marine habitat, gelombang, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di coastal area, di coastal zones, proses yang ada di coastal area itu dipengaruhi oleh faktor tadi, gelombang, wave, tides, currents, dan juga ada beberapa proses lain yang dari eksternal tadi, antara lain misalnya dari angin, fluvial, kemudian juga biological proses, atau juga proses yang lainnya, gravitational proses dan lain sebagainya, dan itu mempengaruhi perubahan landscape geomorfologi di kawasan pesisir. Nah, dari adanya berbagai input tadi, kalau kita lihat di grafik ini ada input, kemudian ada komponennya, yaitu erosional landform, landscape-nya, kemudian nanti juga ada menjadi output-nya, ya, sedimentasi, bentukan tumbulos, speed, dan lain sebagainya. Nah, peran manusia dalam sistem pesisir ini krusial. Anthropogenic factor itu mendominasi perubahan geomorfologi di pesisir. Misalnya intervensi pembangunan, reklamasi, konversi lahan, itu akan mengubah keseimbangan alami. Jadi akan tercipta new equilibrium atau dynamic equilibrium, yang dulunya sudah stabil, ada intervensi eksternal, dia berubah, coastline-nya berubah, kemudian proses erosinya berubah, sedimentasinya juga berubah. Nah, sehingga dalam konteks ini pesisir menjadi sistem sosio-geomorfik. Nah, dalam geomorfologi lingkungan ini penting karena lingkungan itu mencakup faktor ABC, abiotik, biotik, dan culture. Nah, dalam konteks ini misalnya di gambar ini pengaruh perubahan landscape karena reklamasi itu akan mempengaruhi kondisi geomorfologi secara mikro di suatu daerah. Nah, dengan demikian bisa saja karena sosio-geomorfik ini kerentanan di daerah pesisir menjadi lebih besar. Nah, konsep kerentanan pesisir itu dapat diartikan sebagai tingkat kerentanan suatu sistem pesisir terhadap gangguan alami maupun gangguan antropogenik. Dan itu akan ditentukan oleh interaksi antara paparan daerahnya ini terhadap bahaya, sensitivitas lingkungan, dan kapasitas adaptif daerah tersebut. Misalnya gambar ini adalah kondisi kawasan pesisir yang terpapar oleh banjirop. Nah, kalau kita lihat, maka sebetulnya daerah ini mengalami gangguan oleh proses alami, yaitu sea level rise, tapi juga oleh proses antropogenik, misalnya berubahnya landscape menjadi daerah terbangun yang padat tanpa adanya drainase yang mencukupi atau tanpa adanya mitigasi sea dikes dan lain sebagainya. Contoh ilustrasi lain misalnya bagaimana landscape geomorfik di kawasan pesisir ini sangat rentan karena perubahan. Ini misalnya gambar yang di sebelah kanan, itu adalah kondisi daerah permukiman yang dulunya bukan permukiman, dulunya kawasan mangrove, dulunya kawasan sempadan pesisir, kemudian digunakan oleh manusia sebagai daerah settlement, maka daerah itu terekspos selalu oleh hazard, yaitu hazardnya kenaikan muka air laut atau banjirop. Juga gambar yang di sebelah kiri, mangrove alami yang dulu banyak, kemudian karena terjadi intervensi tadi, faktor eksternal, dia mengalami kerusakan. Nah, kerusakan ini bertambah parah sehingga kalau kita lihat gambar ini, mangrove-nya sudah banyak yang rusak. Nah,
Ini lambat laun akan merubah landscape atau geomorfologi mikro di kawasan pesisir. Contoh lainnya misalnya yang ada dalam gambar ini adalah bentuk reklamasi. Nah, reklamasi pantai itu suatu intervensi yang sangat besar sekali. Reklamasi adalah proses penambahan daratan di wilayah lautan. Nah, kegiatan ini umumnya dilakukan ya kepentingan ekonomi dan kepentingan pembangunan. Dengan adanya reklamasi ini dia membawa dampak terhadap kondisi alaminya, yaitu apa? Mengubah pola arus dan juga mengubah sedimentasi. Biasanya daerah di kawasan sekitarnya yang terkena. Misalnya dibuat reklamasi menjorok ke laut sehingga garis pantainya berubah, maka tali arus dari longshore current yang sejajar dengan garis pantai itu berubah, maka beberapa daerah akan tergerus terjadi erosi, tapi daerah lain akan terjadi sedimentasi atau penambat. Memang itu akan bergerak terus sampai tercipta keseimbangan yang baru. Nah, sebagai seorang geograf, kita biasanya melakukan analisis dengan berbasis data spasial. Ini contohnya ini, misalnya kita punya time series citra satelit tahun 94 dan juga tahun 2020. Dari gambar itu kita bisa melihat bahwa ada rekayasa yang dilakukan oleh manusia, intervensi, faktor antropogenik tadi dari kawasan alami menjadi build up area. Nah, misalnya 94 itu belum ada reklamasi, 2094 ini belum ada reklamasi, 2020 ini sudah ada reklamasi, sehingga landscape-nya berubah. Nah, tentu yang seperti ini akan membawa dampak. Misalnya kita lihat yang 2020 itu terjadi penambahan sedimentasi di beberapa tempat yang di tahun 1994 tidak ada. Nah, tentu ini bagian dari dinamika. Sedimen itu akan mencapai keseimbangan baru. Jadi ada morfologi tambahan lagi di situ. Nah, sebetulnya reklamasi itu juga membawa dampak geomorfik ya. Misalnya tadi sudah disampaikan adanya perubahan garis pantai. Karena proses erosi dan disposisi menjadi tidak seimbang atau harus mencari keseimbangan baru. Area tertentu mengalami abrasi, sementara daerah yang lainnya mengalami sedimentasi yang berlebihan. Nah, ini tentu menjadi gangguan pada sistem sedimen pesisir. Misalnya di gambar ini kita punya time series yang berbeda-beda. Ada daerah yang awalnya yang paling atas itu, kalau kita lihat yang paling atas, awalnya dia tidak ada sama sekali, sudah dynamic equilibrium, sudah stabil, sudah mencapai keseimbangan. Kemudian ada bangunan ya, berupa jetty atau berupa groin gitu, sehingga pola arusnya berubah, sedimentasinya terjadi, erosi terjadi, dan terus sampai yang tengah dan juga yang sampai yang bawah itu terjadi perubahan. Nah, gambar blok ini menjelaskan kepada kita bagaimana peran energi di daerah pesisir itu mempengaruhi geomorfologi pesisir. Ingat, energi di kawasan pesisir itu ada 3 yang bermain, gelombang, arus, dan pasang surut. Misalnya dalam hal ini ada arus yang sejajar garis pantai, disebut longshore current atau longshore drift. Nah, longshore drift ini dia akan membawa material dari hasil erosi. Kemudian karena ada intervensi, ada bangunan breakwater, di gambar itu ada bangunan breakwater, maka pola longsor current ini berubah dan material sedimentasinya diendapkan di depan breakwater sehingga terjadi penambahan daratan. Yang dulu tidak ada daratan, ada penambahan. Konsekuensinya mesti di daerah lain ada erosi karena untuk mencapai keseimbangan. Nah, reklamasi ini berpengaruh juga pada perubahan hidrodinamika di kawasan pesisir. Karena adanya struktur reklamasi ini akan merubah arah arus laut. Gelombang yang sebelumnya terdistribusi merata misalnya menjadi terfokus di area tertentu. Nah, kondisi ini tentu akan meningkatkan risiko abrasi secara lokal. Nah, misalnya pada gambar ini kita lihat gambar yang A, yang pertama itu adalah kondisi alami. Gambar A ini kondisi alami. Kemudian terjadi pembangunan jetty di gambar B itu. Yang 2013-2014 itu kan ada jetty dibangun. Nah, kemudian karena ada penambahan jetty, maka dia akan merubah
garis pantai itu karena adanya penimbunan material dan juga adanya pengerusan material. Nah, proses ini akan berlangsung sedemikian terus. Contohnya misalnya yang lainnya ini dinamika perubahan garis pantai atau abrasi yang terjadi dan genangan banjirop di Kecamatan Sayung, Demak. Ini contoh yang sangat prominent sekali kalau kita ngomong Demak, mesti Sayung. Kalau Sayung nanti ada beberapa desa yang timbul sloko dan lain sebagainya yang tenggelam. Nah, kalau dari citra ini kita bisa lihat genangan banjirop itu dari tahun ke tahun semakin panjang. 1984 hanya sedikit itu yang di panah-panah kecil itu. Kemudian 2014 sudah 2000 hektar hilang tergenang dan 2023 sudah 8.000 hektar. Dulu tergenangnya hanya karena pasang surut, sekarang tergenangnya permanen. Berarti ini menjadikan bukti bahwa geomorfologi, terutama bentuk lahan, secara mikro di kawasan pesisir akan sangat dipengaruhi oleh faktor tadi energinya, gelombang arus dan pasang surut, serta antropogenik perubahan lahannya. Contoh lainnya misalnya, konversi mangrove menjadi tambak. Nah, mangrove ini di banyak tempat sering dikonversi menjadi tambak untuk kepentingan ekonomi atau untuk build up area atau untuk pemanfaatan yang lain. Nah, tentu aktivitas semacam ini akan mengurangi fungsi alami pesisir karena mangrove sebenarnya berperan sebagai pelindung alami dari gelombang. Nah, pelindung alami untuk trapping sedimen. Nah, dengan hilangnya mangrove berarti otomatis akan meningkatkan kerentanan terhadap abrasi. Kalau kita lihat di citra ini, daerah yang dulunya mangrove sekarang sudah petak-petak daerah tambak semua ini, dan itu menjadi daerah itu rentan terhadap energi yang berasal dari lautan. Nah, contoh yang lainnya di banyak tempat kita juga sudah melihat gambar yang sebelah kanan ini adalah bagaimana hutan mangrove-nya sudah hilang, kemudian digantikan oleh pemanfaatan yang lain, yaitu dalam hal ini pemanfaatan untuk tambak. Sementara yang di sebelah kiri, persis obvious, sangat jelas sekali batas antara kawasan alami dan kawasan buatan, yaitu mangrove dan juga kawasan permukiman. Mangrove yang di depan itu kalau tidak dipelihara, tidak ditebalkan, tidak diperbanyak dengan nge-trap sedimen di depannya sehingga bisa ditumbuhi mangrove, maka sejatinya permukiman-permukiman itu dalam kondisi yang tidak stabil, dalam kondisi yang tidak aman karena proses erosi sedimentasi bisa terjadi, proses gelombang badai bisa terjadi, kemudian gelombang ekstrim bisa terjadi, sea level rise bisa terjadi, banjirop bisa terjadi, dan mengancam permukiman yang banyak itu. Nah, sehingga secara geomorfologis, mangrove ini mempunyai peran yang besar terutama dalam mempengaruhi proses geomorfik yang terjadi. Karena mangrove ini berfungsi sebagai perangkap sedimen alami. Akar mangrove itu memperlambat aliran air dan memfasilitasi adanya deposisi. Nah, ini tentu akan membantu stabilisasi garis pantai dan juga sih dalam beberapa konteks dia akan meningkatkan elevasi permukaan secara alami. Jadi kita lihat di gambar ini, sedimentation itu ditrap oleh itu akar-akar mangrove. Kemudian juga banyak seresah yang jatuh itu juga akan membantu untuk nge-trap sedimen, ya, sehingga daerah itu lebih cepat tertimbun. Kemudian trapping building ini berlangsung terus, bahkan berlangsung terus sehingga daerah itu menjadi kondusif untuk ditanami mangrove. Nah, ini adalah contoh skematik yang ideal daerah yang dengan mangrove dan tanpa mangrove. Kalau daerah mangrove ada di depan kawasan build up area atau daerah permukiman, kemudian di depan mangrove itu masih tumbuh coral reef yang bagus, karena kalau kondisinya alami biasanya coral reef juga ngikutin. Mangrove itu selain tempat trapping sedimen juga nursery dari ikan, kemudian telur-telur dari hewan laut itu biasanya dipijahkan di sana atau berkembang biaknya di sana, sehingga coral reef di dekatnya akan berasosiasi. Ketika mangrove itu hilang, seperti gambar ini, ketika mangrove ini hilang, maka
ini coral reef-nya juga akan hilang. Ya, ketika mangrove hilang, coral reef-nya hilang. Nah, kalau coral reef-nya hilang, mangrove hilang, sea level rise naik, maka yang terkena di daerah build up area. Nah, ini adalah simplifikasi yang memudahkan kita untuk menjelaskan fungsi dari mangrove kaitannya dengan proses geomorfik. Nah, contoh yang lainnya adalah ini gambar ini menunjukkan dampak kehilangan dari mangrove. Tanpa mangrove, sedimen lebih mudah tererosi karena energinya besar, energi gelombang yang masuk besar, energi arus yang masuk besar, bahkan pasang surutnya yang masuk besar tanpa diredam oleh akar-akar mangrove. Apalagi kalau mangrove tebal, cukup banyak, dia akan meredam energi yang cukup lama sehingga sampai daratan energinya sangat kecil sekali. Nah, kalau tidak ada, maka garis pantainya menjadi tidak stabil. Energi gelombang akan langsung menghantam daratan dan akibatnya abrasi dan banjirop akan meningkat. Nah, yang kondisi seperti ini banyak kita temukan kalau di Jawa atau di Jogja misalnya di Samas atau di Pantai Depok. Kalau di bagian utara juga gitu, di Semarang, di Genuk, kemudian di Sayung, di Pekalongan dan sebagainya. Nah, ini contoh di Pekalongan misalnya, bagaimana proses geomorfologi bekerja yang mempengaruhi berdampak pada aktivitas manusia. Gambar yang sebelah kanan itu permukiman yang terendam. Awalnya terendam ketika saat banjir pasang saja. Tapi dalam proses selanjutnya, karena tidak ada proteksi mangrove di depan daerah di depannya sana, di depan permukiman, maka energi gelombang yang bermain, yang berperan di daerah permukiman semakin besar, dia akan menggerus kawasan permukiman itu, sehingga ketika ada pasang naik, daerah itu akan tergenang. Lama-lama tergenangnya permanen karena kombinasi dengan land subsidence misalnya. Atau daerah itu kemudian ditinggalkan seperti gambar yang sebelah kiri ini. Jadi tidak ada penghuninya lagi karena sudah tidak mungkin dihuni. Dan ini banyak ada di beberapa tempat. Kalau di Pekalongan ada di Desa Semonen namanya. Nah, kombinasi berikutnya di daerah pesisir biasanya ada penurunan tanah atau land subsidence. Land subsidence ini adalah fenomena turunnya permukaan daratan. Nah, ini sering disebabkan salah satunya oleh eksploitasi air tanah yang berlebih, terutama di daerah pesisir. Nah, kalau kita lihat skematik gambar ini, tanpa adanya pengambilan air tanah yang berlebih, maka clay, lempung, dan silt, debu, layar-layar debu dan lempung itu loosely packed, jadi tidak terlalu padat, sehingga sela-selanya masih ada diisi air, termasuk lengas tanahnya tebal diisi oleh air. Tapi begitu pengambilan air tanah yang berlebih, yang sebelah kiri, gambar yang sebelah kiri, maka lempung sama material butir tanah tadi memadat. Karena memadat, maka tanahnya menjadi turun. Nah, gambar yang ini mempermudahkan kita untuk melakukan skematik. Kalau ini air tanahnya diambil terus-menerus, maka tahanan di lapisan itu berubah, sehingga Anda bisa lihat ini lengkung karena muka air tanahnya berubah, turun, sehingga daerah itu daerah yang rentan. Kalau pasokannya tidak banyak, maka air tanahnya tidak bisa menopang. Kalau di atas tanahnya itu bangunannya banyak, maka dia akan menjadi subsidence. Dan itu terjadi misalnya di Jakarta. Ini contoh misalnya data sampai tahun 2017, sekarang semakin parah harusnya. Nah, kalau dilihat ini ada beberapa gambar yang menunjukkan distribusi lokasi subsidence. Subsidence tidak merata, hanya pada beberapa kun saja kalau kita lihat di gambar itu. Nah, land subsidence ini akan membawa dampak pada kerusakan bangunan dan infrastruktur, ya jalan, ya jembatan, yang drainase. Karena itu penting sekali untuk bisa melihat mekanisme dan penyebab terjadinya subsidence itu. Nah, sekali lagi, lapisan lempung, lapisan debu, clay, itu karena adanya air tanah yang masih bagus, dia akan bertahan, tapi begitu air tanah diambil, dia akan menjadi kompaksi. Maka aturan groundwater extraction atau pengambilan air tanah itu harus diperketat, terutama air tanah dalam yang diambil lewat jalur bor.
Nah, karena pengambilan itu terus-menerus, maka terjadi kompaksi sedimen dan kompaksi sedimen yang dihasilkan oleh ekstraksi air tanah ini akan eh, pelan, gradual, dalam jangka panjang ini menyebabkan penurunan permanen. Tentu ada teknologi yang kita bisa melihat untuk menjelaskan skema kepada kita agar lebih mudah dimengerti, seperti pada gambar ini. Ada lapisan aquifer, lapisan aquifer itu lapisan kedap air yang diisi oleh air. Kemudian ini ada contoh extensive groundwater pumping. Jadi bisa debitnya diambil banyak atau sumurnya diambil banyak atau sumurnya ilegal dan macam-macam. Nah, karena itu pengambilan terus-menerus, maka aquifernya akan merapat, ya, merapat kompak, merapat. Sehingga kalau ini airnya diambil terus merapat gini, maka terjadi compression di layer atasnya. Di layer atasnya ini kan terjadi compression. Nah, karena terjadi compression, maka dia akan turun. Tentu turunnya tidak sejajar seluruhnya, tapi di daerah yang diambil oleh pumping dari groundwater. Ini data seperti ini bisa lewat sensor citra penginderaan jauh juga bisa dilihat dari radar dan dari lidar bisa dilihat. Lalu faktor yang lainnya daerah pesisir yang penting adalah sea level rise atau kenaikan muka laut. Kenaikan muka laut ini merupakan dampak global dari perubahan iklim. Penyebab utamanya adalah pemuaian termal air laut karena adanya pencairan es dan pencairan es. Nah, proses ini tentu meningkatkan risiko banjir. Ya. Jadi melting ice, kemudian ada thermal expansion, kemudian terjadi rising sea level. Nah, kondisi ini karena berlaku secara global, melting ice itu berlaku global, maka banyak tempat mempunyai fenomena yang sama, tapi secara lokal dia karakteristiknya berbeda. Misalnya di Indonesia kemudian ada kombinasi dengan subsidence, maka jadi lebih tinggi terjadi yang disebut relative sea level rise. Nah, kita coba flashback dulu lagi informasi dan knowledge yang mungkin kita sudah punya kaitannya dengan penyebab dari sea level rise atau kenaikan muka air laut. Jelas kita tahu ada greenhouse gases atau efek rumah kaca yang ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia, industri, peternakan, pemukiman dan macam-macam itu kemudian akan meningkatkan suhu permukaan. Nah, suhu permukaannya akan meningkat, suhu bumi. Nah, karena suhu bumi ini meningkat, maka konsekuensinya ada dua. Suhu lautan juga meningkat, kemudian es juga mencair. Nah, karena adanya suhu lautan meningkat yang memuai es mencair, maka air laut menjadi naik dan naiknya global. Nah, tentu kenaikan muka air laut dan subsiden ini mempunyai kaitan. Hubungannya bahkan erat sekali kalau kita lihat kasus Pekalongan, Demak, Semarang, Cirebon, dan lain sebagainya. Kombinasi keduanya itu mempercepat tenggelamnya wilayah pesisir. Ya tentu dampaknya lebih besar kalau daripada kita bilang kalau faktor tunggal misalnya hanya sea level saja, sea level rise saja atau subsiden saja. Nah, sehingga wilayah pesisir di banyak tempat, termasuk di Pantura di Indonesia itu sangat rawan terhadap banjir karena pasang air laut atau kita sebut dengan banjirop. Nah, terminologi rop itu terminologi lokal bahasa Indonesia, kemudian diindonesiakan secara nasional, kemudian sekarang ya sudah mulai dipakai secara internasional sebagai nama rob flooding. Nah, ini juga kalau kita lihat skemanya ini pengambilan air tanah menyebabkan subsiden, kemudian juga kombinasi dengan kenaikan muka air laut. Nah, tadi groundwater extraction di banyak tempat, termasuk di confined aquifer dan unconfined aquifer atau daerah yang di atas bukan air tanah dalam. Ini akan mengakibatkan kompaksi material, kemudian di sisi lain kita punya urbanisasi yang lebih banyak, industri yang lebih banyak, penambangan yang lebih banyak gitu, yang mengakibatkan perubahan iklim. Salah satunya bumi semakin panas, karena bumi semakin panas, air kutub, es di kutub mencair,
juga air di lautan memuai. Nah, ini mengakibatkan muka air lautnya naik. Satu sisi muka air lautnya naik, satu sisi daratannya turun. Maka disebut relative sea level rise, kombinasi dari keduanya. Nah, Anda sudah mengetahui, sudah belajar tentang proses-proses geomorfik dan juga anthropogenik yang mempengaruhi geomorfik, sampai juga sea level rise yang mempengaruhi kondisi pesisir. Maka tugas Anda sekarang silahkan dituliskan di kolom komentar resume highlight yang paling urgent dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Silahkan. Terima kasih.